Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati di Honian Channel hari ini, Senin 18 Agustus 2025, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-20. Bersama saya Romo Thomas Suratno SCY dari komunitas SC Teluk Betung, Bandar Lampung, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 19 ayat 16 sampai dengan ayat 22. Pada suatu hari, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Saudara-saudari yang terkasih, ada seorang pemuda datang dan berbicara dengan saya setelah pengakuan dosanya di gereja. Ia bertanya kepada saya alasan mengapa ia selalu jatuh dalam dosa yang sama. Lalu saya mengatakan kepadanya bahwa dia sendirilah yang harus mencari alasan mengapa ia selalu mengulangi dosa yang sama, bukan pastornya yang memberi alasan. Setelah berbincang cukup lama, saya mengatakan kepadanya bahwa pertobatan itu berasal dari dalam diri kita. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus memiliki iman kepada Tuhan, karena imanlah yang menyelamatkan kita. Dengan mengimani Allah, kita akan merasa malu karena selalu mengulangi dosa yang sama. Kita belum memiliki kesungguhan untuk mengakui dosa dan salah kita, serta membangun niat untuk bertobat. Santo Bernardus dari Clairvaux pernah berkata, "Pertobatan yang tulus adalah menghindari kesempatan untuk berbuat dosa." Lalu yang kedua, kita harus rendah hati di hadirat Tuhan. Orang yang rendah hati akan bersujud dan memohon ampun dari Tuhan karena ia mengenal dirinya dengan baik. Ketiga, tekun berdoa. Orang yang tekun dalam doa akan menyadari dosa dan salahnya sehingga dengan sendirinya dapat bertobat. Lalu akhirnya yang keempat, komitmen yang sungguh-sungguh. Orang harus berpegang teguh pada komitmennya untuk bertobat dengan tidak mengulangi dosa-dosanya. Saudara-saudari yang terkasih, pengalaman pemuda tadi juga merupakan pengalaman keseharian kita. Banyak orang tetap mengulangi dosa yang sama dan bahkan berpikir bahwa itu bukanlah dosa lagi. Mereka berpikir bahwa orang dikatakan berdosa dan mengulangi dosa kalau ia berbuat dosa yang baru. Tetapi kalau ia hanya mengulangi dosa yang sama, maka itu bukanlah dosa dan tidak perlu diakui. Saudara-saudara yang terkasih, pemikiran seperti ini dapat membuat orang untuk tidak mendekatkan dirinya lagi kepada sakramen tobat. Orang boleh pergi ke gereja, mendengar sabda, dan menerima komuni dengan hati yang keras, penuh dosa dan salah. Mengapa orang dapat berperilaku demikian? Mungkin saja karena pemahaman iman Katoliknya terbatas. Orang hanya puas menjadi orang Katolik karena memiliki surat baptis, tetapi tidak mampu mempertanggungjawabkan imannya. Saudara-saudari yang terkasih, penginjil Matius dalam warta Injil hari ini mengisahkan
perjumpaan seorang pemuda dan Yesus. Pemuda itu bertanya kepada Yesus sebuah syarat untuk memperoleh hidup kekal. Yesus mengatakan kepadanya bahwa untuk dapat masuk ke dalam hidup, ia harus menaati semua perintah Tuhan Allah. Ternyata perintah-perintah Tuhan itu sudah ditaatinya sebelumnya. Ia bertanya lagi kepada Yesus tentang hal apa lagi yang masih kurang dari dirinya. Yesus memandangnya dengan kasih dan mengatakan titik kelemahan, yakni pada semua harta yang masih mengikat hatinya. Yesus berkata, "Jika engkau hendak menjadi sempurna, pergilah dan jualah segala yang kau miliki dan berilah uang itu kepada orang miskin, maka engkau akan menjadi pemilik harta di sorga. Lalu kembalilah dan ikutlah aku." Pemuda itu menyesal dan pergi. Karena apa? Karena hartanya banyak. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus memandang pemuda itu dengan kasih dan mengetahui bahwa di mana hartanya berada, hatinya juga masih berada di situ. Untuk menjadi pengikut Kristus yang setia, ia harus berusaha untuk lepas bebas dari semua harta kekayaannya. Yesus mengatakan kepadanya untuk pergi dan menjual semua harta. Menjual harta saja belum cukup karena hasil penjualan itu harus diberikan kepada kaum miskin. Setelah tidak punya apa-apa, maka harapannya hanyalah kepada Tuhan. Pada saat itulah ia boleh kembali kepada Yesus dan mengikutinya. Kristus adalah Tuhan, tetapi rela memilih untuk menjadi miskin, rela mengosongkan dirinya. Pertobatan yang benar dapat terjadi ketika orang berani mengosongkan dirinya dan membiarkan Tuhan Yesus masuk dan tinggal di dalamnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, bantulah aku supaya pada hari ini aku dapat mengosongkan diri untuk membiarkan Engkau masuk dan tinggal di dalam diriku. Semoga aku juga dapat bertobat dan tidak mengulangi dosa yang sama. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.